Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Radar Cirebon Televisi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, saya Haruswidi Hendra Suarsa kembali hadir dalam program Ngopi Dingin Radar Cirebon Televisi. Untuk Ngopi Dingin kali ini, saya akan membahas tentang perumahan, terutama perumahan yang selama ini menjadi primadona. Beberapa perumahan melakukan aksi demo, misalnya warga masyarakatnya karena fasum dan fasos tidak terurus dengan baik. Ini apakah menjadi kewajiban dari pemerintah daerah ataukah masih menjadi kewajiban pihak developer? Untuk itu saya telah menghadirkan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan DPKPP Kabupaten Cirebon, Bapak Hilman Firmansyah ST. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RCTP di manapun Anda berada. Terima kasih nih atas undangannya. Terima kasih Pak Kadis. Sehat ya Pak Kadis kabarnya? Alhamdulillah. Iya. Kita selama 1 jam ke depan membicarakan tentang isu yang sangat krusial Pak. Di beberapa perumahan mungkin ada gejolak lah, masyarakatnya melakukan aksi demo misalnya kan terkait tentang fasum dan fasos, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Termasuk juga yang kaitan secara keseluruhan adalah PSU ya Pak ya, persarana, sarana dan utilitas. Untuk itu nanti dalam program Ngopi Dingin saya sengaja menghadirkan Pak Kadis ini. Seperti diketahui ini Pak Kadis ini sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Betul. Dan mulai awal Ramadan kemarin Pak Bupati memberikan amanat baru sebagai Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Betul. Panjang sekali nih Pak, DPKPP Kabupaten Cirebon. Betul. Atau biasa sebut itu Kimrum gitu kan ya. Itulah yang lebih familiar sama teman-teman mungkin Kadis Kimrum Ya, katanya. Kadis. Kadis teknis ya mungkin. Siap. Karena Pak Hilman ini sarjana teknis mungkin kan. Betul, siap. Sehingga ditempatkan sebagai ini. Mungkin sebagai prolog ini, Pak Kadis ini kan katakanlah pindah ya atau dirotasi sesuai dengan apa namanya surat keputusan Bupati kemarin awal Ramadan ini kan sangat krusial Pak. Ya. Dinas teknis itu yang dinas yang mungkin mengelola anggaran yang cukup besar. Apakah ada perasaan wah ini was-was gitu ya? Mohon maaf, yang sebelumnya juga kan ada terseret lah kasus hukum. Mungkin sebagai prolognya seperti apa nih Pak Kadis? Ya Alhamdulillah, kebetulan di tanggal 26 Februari ya kemarin saya diberikan amanah untuk menduduki di Dinas DPKPP atau Dinas Perkim ini. Ya memang tadi kalau ketika mungkin di luaran apa namanya suara-suaranya kan sumbang mungkin ya. Kemudian juga ya kalau kata Pak Bahlil sih mungkin ngeri-ngeri sedap ya. Nah itu. Ya. Tapi kembali tadi dimanapun kita bekerja selama nawaitu kita. Iya, niatnya seperti apa Pak ya? Untuk bekerja, untuk bekerja itu melayani masyarakat, membenahi organisasi kan, kemudian juga bermanfaat untuk masyarakat gitu kan. Insya Allah lah, saya pikir semua itu harus bisa kita kerjakan, kita lalui gitu kan. Siap. Nah kemudian juga makanya kan ketika diberikan amanah juga ya tadi salah satunya saya harus membereskan sistematik kaitan dengan serah terima fasum-fasos. Karena ini merupakan tantangan juga yang dinamikanya memang cukup tinggi gitu kan. Kita tahu lah beberapa waktu yang lalu juga mungkin Mas juga tahu ketika adanya demo, pengaduan segala macam kan. Di wilayah itu ya Arumsari gitu ya. Di Arumsari, hampir-hampir di beberapa perumahan lah. Dan memang itu banyak masalah yang memang timbul seperti itu. Dan ini juga udah menjadi apa namanya salah satu MCP KPK juga kan ya. Jadi monitoring juga yang memang harus kita laporkan. Ya itu tantangannya ya salah satunya ketika saya diamankan juga saya sempat berkomunikasi dengan Pak Inspektur, ya amanatnya coba selesaikan masalah pasos-pasos inilah. Tentunya menjadi apa namanya perhatian ya Pak ya. Betul. Kasus-kasus yang menjerat apa namanya teman kita di apa namanya sebelum Pak Kadis itu menjadi catatan dan menjadi apa namanya evaluasi untuk ke depan lebih baik lagi. Betul. Kita akan mengambil tema ini Pak, fasum perumahan punya warga atau masih punya developer. Ini kan sangat menarik sekali Pak. Di akhir-akhir ini ya tadi seperti Pak Kadis bilang bahwa beberapa perumahan yang melakukan warganya lah begitu kan. Ini seperti apa kondisinya? Saya pengen tahu bagaimana secara keseluruhan ini.
ada berapa perumahan yang ada di Kabupaten Cirebon gitu kan, dan berapa yang sudah diserah terimakan. Kadang-kadang masyarakat tidak tahu perumahannya ini sudah diserahkan kepada pemerintah daerah ataukah seperti apa. Tapi yang selalu ketika ada jalan rusak, drainase rusak, banjir dan sebagainya selalu diserah yang ininya menjadi luapan emosi dari masyarakat itu ya pemerintah daerah. Silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih kaitan dengan memang tadi yang saya sampaikan bahwasanya kaitan dengan pasus-pasus ini menjadi atensi kami ya, atensi saya secara pribadi. Makanya ketika saya diberikan tugas atau amanat di DPKPP ini, kemudian saya melakukan briefing dengan para bidang dan kita bedah, kita urai nih permasalahan-permasalahan atau isu-isu masalah yang ada di Dinas Perkim ini. Baik itu dari kaitan dengan kawasan pemukiman, kumuh gitu kan, maupun terkait dengan pasus-pasus. Dan salah satunya memang pasus-pasus ini ya PR yang saya pikir harus saya tuntaskan, gitu kan. Dan alhamdulillah saya dengan teman-teman bidang itu mengurai, ya, menganalisis, mengidentifikasi permasalahannya. Jadi permasalahannya itu banyak, Pak. Kaitan dengan pertama mungkin dokumen yang legalitas formal yang dimiliki oleh developer ini kadang tadi developer ini mungkin karena proses penjualan perumahan itu kan lama juga kan, ada yang 5 tahun, 10 tahun sehingga kelengkapan dokumen ini kadang tadi ada yang tidak terurus atau seperti apa. Bahkan juga kaitan dengan dokumen-dokumen yang di dalam pelaksanaan regulasinya itu waktu zaman dulu tuh belum ada. Contoh kayak misalnya Andalalin mungkin tahun berapa itu sebelum 2015-2016 itu memang belum ada. Sehingga kan ketika aturan terbaru ini diterapkan, otomatis kan seharusnya kan tidak berlaku surut lah seharusnya. Maka kami juga di sini kan mengkaji atau menganalisis kaitan dengan tadi kelengkapan dokumennya. Yang kedua, di sini juga kami juga mencoba untuk mengkaji kaitan dengan kenapa sih serah terima pasus-pasus ini selalu terkendala. Ketika developer ini akan menyerahkan, tapi selalu ada kekurangannya, gitu kan. Nah ini juga menjadi catatan kami sehingga ketika kami evaluasi, ada beberapa developer atau beberapa rencana pembangunan perumahan ini kondisinya memang tadi tidak sesuai dengan site plan yang telah disahkan. Nah ini makanya dari berbagai macam atau inventarisasi permasalahan ini ya memang tadi kondisi fisik yang di lapangan itu kadang tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya dikerjakan oleh pihak developer. Ada berapa Pak yang perumahan dan yang sudah diserahkan? Kalau dalam catatan kan ada 109 ya? 109, dari berapa 109 ribu gitu? Dari kurang lebih 540 perumahan yang ada di Kabupaten Cirebon. Dan jadi, baru 109 yang sudah berproses serah terima pasus-pasus. Tapi itu juga 109 itu tidak mulus semua. Artinya ada juga yang diskresi. Diskresi ini gini. Jadi kondisi perumahan itu udah selesai dan udah ditinggalkan oleh developernya. Bahkan developernya mungkin ada yang pilot ya, ada yang bangkrut gitu kan, pilot. Sehingga ditinggalkan oleh developernya. Nah ini juga menjadi masalah juga buat kami gitu kan. Karena kondisi seperti ini ya otomatis harus mau tidak mau karena tadi masyarakat nuntut. Sehingga kan kami juga mencoba untuk bagaimana mengakomodir kepentingan masyarakat, kaitan usulan-usulannya dan segala macamnya, tapi juga tidak melanggar aturannya. Sehingga ada juga perbub yang terbarukan itu kaitan dengan kondisi diskresi itu. Jadi kondisi yang ditinggalkan oleh developernya, maka ya mau tidak mau sudah terlantar lama begitu ya? Banyak yang sudah terlantar lama. Contoh ya kayak di perumahan Kemantren gitu kan ya, waktu dulu itu sempat juga jadi developernya udah nggak ada, kemudian karena memang perumahannya sudah selesai, sudah tidak ini ya otomatis kan mau tidak mau harus kita terima. Pak, kalau persyaratan sebuah perumahan ya diserah terimakan ke pemerintah daerah itu apa Pak diantaranya? Yang menjadi kewajiban dari developer sehingga perumahan itu sudah lepas tanggung jawab dari developer dan diserahkan ke pemerintah daerah. Nah, kalau persyaratannya pertama ya tadi sinkronisasi antara dokumen dengan kondisi existing di lapangan. Jadi dokumen yang tertuang di dalam pengesahan site plan itu kan ada presentasinya. Ada misalnya 60-40, 60 untuk
yang rumah yang terbangun. Iya. Kemudian 40% itu untuk pasu-pasos. PSU ya. Yang di mana PSU ini di dalamnya ada jalan, ada drainase, ada RTH kan, ada segala macam. Bahkan sekarang ini kan dengan apa namanya situasi yang pembangunan yang banyak perubahan ini berdampak seperti yang kemarin itu kan banyak banjir juga ya. Iya betul. Ya pada akhirnya kan sempat gubernur juga mengeluarkan surat edaran kan untuk meninjau ulang izin-izin. Jadi meninjau ulang menangguhkan perizinan perumahan. Tapi kan kita juga tetap yang namanya iklim investasi itu juga harus kita jaga. Cuman tinggal bagaimana kita mempola agar konsep perumahan yang akan diizinkan itu tadi ada yang kesesuaian dengan kondisi alamnya gitu kan. Gitu kan. Berarti gini Pak, apa namanya, mohon maaf dipotong. Jadi ketika sebuah perumahan itu diserah terimakan dari developer ke pemerintah daerah, berarti diantaranya harus sesuai dengan set plan, harus ada apa namanya persentase 40-60. Tapi kadang-kadang yang itu yang jadi persoalan sekarang itu kan, mohon maaf ya, ada developer yang nakal lah bahasanya kan, dalam arti dia tidak memenuhi itu dan ditinggal kabur lah. Tapi tahan dulu nih Pak Kadis, di segmen berikutnya kita bicara tentang itu. Pemirsa Radar Cirebon Televisi, jangan kemana-mana. Setelah jeda iklan berikut, kita akan kembali lagi. Pemirsa Radar Cirebon Televisi, kembali lagi di program Ngopi Dingin, masih dengan Pak Kadis Kimbrom ini. Pak Kadis, kita lanjutkan lagi nih. Tadi Pak Kadis sudah menjelaskan secara detail ya terkait tentang persyaratan, bagaimana sebuah perumahan yang dibangun oleh developer itu diserahkan ke pemerintah daerah. Tapi kenyataannya banyak yang katakanlah developer yang nakal lah begitu kan ya. Dia tidak memenuhi apa yang menjadi kewajiban seperti 40-60% itu kan. Dia dibangun tidak memenuhi fasilitas PSU, ditinggal kabur, akhirnya terbengkalai. Masyarakat ini yang menjadi korban. Betul. Nah itu seperti apa kondisi seperti itu? Makanya kan gini, kami setelah kami mengurai data-data tersebut, setelah kami menginventarisir permasalahannya, kami mencoba untuk mencarikan jalan keluar. Artinya kami merubah sistem. Kalau dulu sistem yang selama ini kita lakukan, jadi ketika pelaksanaan pembangunan perumahan itu kita hanya pengesahan set plan, udah. Kemudian ketika PSU kondisinya ternyata tadi seperti yang disampaikan oleh Mas ini. Jadi kondisi yang keadaannya memang tidak sesuai akhirnya. Maka dengan sekarang kita rubah, kemarin kita udah coba untuk melakukan atau mencoba untuk mengesahkan satu set plan ya. Jadi pertama kita ketika mengesahkan satu set plan itu melakukan ekspos. Si developer itu ekspos dengan konsultannya, semua dinas instansi teknis ini ada hadir. Karena apa? Kita ingin menyesuaikan apa yang selama ini dikeluarkan, rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh dinas teknis, sesuai nggak dengan rencana set plan ini. Nah, penyamaan persepsinya di situ. Soalnya kan kondisinya biasanya gini, ada saran-saran teknis yang disampaikan oleh dinas teknis ternyata tidak diterapkan oleh developer karena developer selama ini nggak pernah baca. Jadi ketika dokumen perizinan udah keluar, dianggapnya izin itu udah selesai. Padahal ketika dibaca, oh ternyata ini loh yang harus dilakukan seperti ini kan. Nah itu, maka kami coba rubah sistemnya, sistematiknya. Alhamdulillah kemarin ketika kita coba rubah, akhirnya ada beberapa perubahan set plan yang memang menjadi kesepakatan antara kami dan developer. Contoh, di dalam keputusan PKKPR-nya itu forum yang menerbitkan rencana tata ruangnya, itu hanya boleh dibangun 58% misalnya kan. Otomatis kita berpegang pada itu. Sehingga ketika nanti rencana set plan atau rencana tapaknya ternyata, oh kok melebihi gitu, ini nggak bisa. Jadi akhirnya yang direncanakan sekian ya otomatis harus berkurang gitu kan. Nah kedua, kaitan dengan tadi kondisi penyerahan serat terima pasus-pasus itu, memang ketika menyerahkan pasus-pasus itu kepada pemerintah dalam kondisi yang baik. Artinya pemerintah itu menerima dalam kondisi baik. Contoh, jalan ketika mau diserahkan ya jalannya harus baik dulu. Karena kan ketika memang masih dalam tanggung, karena ini ada hak dan tanggung jawab ya. Hak tanggung jawab. Jadi hak masyarakat sebagai konsumen tadi menuntut tanggung jawabnya developer ketika memang perumahan tersebut masih dalam tahap pembangunan. Tapi ketika pembangunan itu sudah selesai, maka diserahkan pada pemerintah. Nah, di sini kan ada pengalihan tanggung jawab dari developer ke pemerintah. Pemerintah bisa menerima ketika tadi kondisinya memang dalam posisi baik. Contohnya jalannya
udah ada. Kalau PSU itu mencakup apa, Pak? PSU itu banyak ya. Jadi bisa jalan lingkar katanya, ada drainase, RTH, bukan TPS. jalan lingkungan. Jalan lingkungan begitu ya? Jalan lingkungan. Iya, jalan lingkungan, jaringan drainase, kemudian TPS RTH, TPS, bahkan ke pemakaman. Tempat TPU. ibadah, TPA, Iya, TPU tempat ya? pemakaman umum juga harus ada. Jadi itu salah satu. Biasanya di mana si developer itu tidak terpenuhi dari sekian itu? Jadi PSU? dari persentase yang dituangkan di dalam site plan awal itu biasanya ketika pas pelaksanaan, pas akhir penyerahan, ini ada kekurangan nih. Iya. Kan kalau kekurangan berapa meter dikali berapa kan itu akhirnya kan. Bisa di fasilitas asetnya. mana Pak yang jarang developer penuhi itu? RTH. Oh, ruang terbuka hijau. Jadi di ruang terbuka hijau yang memang rata-rata ruang terbuka hijau Yeah. itu akhirnya ditempati atau bahkan dibangun bangunan lagi. Jadi kayak ada ruang terbuka hijau Untuk ruko mungkin. bisa jadi kadang gini, kadang ada Itu warga menyalahi aturan dan tidak boleh Pak ya? menyalahi karena memang makanya kan gini. Ke depan dengan sistem yang kita coba rubah ini nanti posisi kami akan menjadi pendamping developer. Jadi developer itu akan kita awasi, kita kendalikan dan kita monitoring nih Iya. batasannya. Sehingga nanti ketika membuat rencana tapak atau site plan atau pengukuran pematokan, oh ini untuk jalan pemetaannya itu, nanti itu udah jelas kita hadir di situ. Sehingga nanti akan kita sampaikan ini dan itu langsung nanti harusnya di split juga ya di sertifikatnya. Jadi mana yang haknya PSU? Kalau sebentar Pak Kades, kalau 40% PSU itu dari luas areal Pak? Betul. Yang dibangun oleh pihak developer. Dari luas area. Itu kadang-kadang terpenuhi nggak 40% itu lah? Ya luas. tadi, kadang kan gini, kadang ketika kita cek di lapangan kondisinya ternyata bukan 40%, ada yang 30%, ada yang 20%. Itu tertuang dalam set plan? Enggak, pas kita ukur ulang. Oh, kurang. Kan kita juga ada konsultan pengukuran surveyor itu ya yang memang dituangkan dalam aturan gitu kan. Jadi independen dari konsultan itu mereka mengukur nanti. Nah nanti data hasil ukuran itu ke kitain udah sesuai atau belum. Kalau misalnya memang belum sesuai, ini akan kesulitan. Karena di komposisi set plan awal itu 40%, ketika diterima di bawah 40%, bagian aset juga susah untuk bisa mencatatkan gitu kan, mencatatkan asetnya. Ini nyambung juga nih dengan program mungkin dengan Kimberumnya terkait masalah ada program reward and punishment itu ya. Bagi developer yang katakanlah sesuai dengan set plan, dia mentaati aturan dan sebagainya, dikasihlah penghargaan. Begitu juga sebaliknya mungkin mereka yang katakanlah yang developer kalah begitu kan. Bisa dijelaskan program yang sempat muncul saya baca-baca di referensi berita itu, Pak Kades? Ya, tadilah saya bilang ketika kita hadir duduk gitu kan, kita mengurai masalah, kita mencoba untuk merubah sistematiknya kan, kita mencoba juga untuk tadi membuat inovasinya kan. Nah, karena apa? Saya pikir ini juga kan harus kita tegaskan. Jadi dalam iklim usaha developer atau perumahan ini kan perlu juga jangan sampai developer ini atau pengusaha ini ada ketidaknyamanan dan ketidakadilan kan. Betul. Kok saya yang udah sesuai, yang sudah baik, sudah kan, bener, tapi gitu, kan tetap aja kan. Kemudian juga ada yang merasa bahwa udah nanti juga pasti diterima. Aman lah gitu, nggak apa-apa walaupun artinya pasti diterima gitu. gitu kan. Walaupun kondisinya tidak sesuai, nanti juga pasti diterima. Jadi apa yang namanya penghargaan sehingga yang diberikan? Sehingga nanti kami berpikir bagaimana agar dalam penegasan atau penegasan regulasi ini kita berikan reward and punishment. Nanti rewardnya ya tadi berupa penghargaan ya. Nanti penghargaan tersebut kan bisa aja ya berupa apakah nanti pita penghargaan atau bintang atau apa ya yang untuk ada bahasa tandanya itu sebagai tanda. Jadi ketika perumahan tersebut mendapatkan penghargaan, otomatis dia boleh menempelkan bintang itu di papan informasi untuk iklan ya kan. Sehingga nanti orang akan percaya, oh ini udah mendapatkan lisensi orang gitu kan ya, kayak lisensi gitu. Oh ini udah lisensi loh gitu. Wah ini bagus, ada labelnya gitu betul. Jadi tidak hanya masyarakat itu tidak hanya terbuai oleh bahasa iklan kan. Kalau bahasa iklan kan bebas banjir ini segala macam, pada kenyataannya dengan ini dan sebagainya, fasilitas ini itu gitu kan. Tapi ketika ada lisensi dari pemerintah daerah sebagai penghargaan itu, nanti dengan sendirinya masyarakat akan memilih oh ini yang bisa memberikan jaminan pada kita. Ini yang 2026 ini akan dicoba. Insya Allah diterapkan nanti di 2007 ya. Karena 2027. ini baru ide kita kemarin. Kan saya bilang ketika kami mengurai, kami mencoba mencari masalah. Persoalannya apa nih? Kemudian ini dan kemudian juga kami mencoba untuk tadi ketika menghadapi developer yang nakal ini seperti apa. Maka dari itu untuk punishment gitu kan bisa aja kan nanti bentuknya berupa
apa namanya, tidak diberikannya izin untuk membangun perumahan selama 2 tahun. Bisa aja kan seperti itu. Iya. Jadi ada ke ini Pak, ada semacam ini apa namanya, perumahan itu atau developer itu harus mengajukan izin atau bisa dicabut izinnya atau apanya itu Pak? kalau untuk izin Yang secara menjadi kontrol begitu ya, dari kalau dinas untuk gitu. untuk izin ya secara spesifikasi kan secara ini Kewenangannya. kan kewenangannya juga tadi kalau udah diterbitkan juga kan, kecuali kalau memang ketika pembangunan itu menyalahi aturan. Ada backlist nggak sih Pak? Nah itu maksud punishment itu blacklist. Backlist. Jadi Berarti punishment dia tidak itu, boleh membangun lagi nah, di wilayah dia tidak boleh Kabupaten Cirebon. tidak akan mendapatkan izin lagi di wilayah Kabupaten Cirebon selama mungkin 2 tahun lah, ya kan? Kita ada masa ini ya. Surat apa namanya itu Pak? Ya nanti blacklist ini apa ya semacam blacklist itu. Iya, jadi iya. surat inilah hitam lah. Berarti dia hitam. dibatasi lah begitu ya. Tidak boleh ke kabupaten ini. Nah, pokoknya gini, ketika perusahaan atau developer tersebut membangun perumahannya kemudian dia melanggar aturan yang telah disepakati, maka dia kan tidak boleh lagi membangun di kita selama 2 tahun nih. Jangan sampai gini, ditinggalin, nanti izin lagi yang baru, nggak apa-apa ini, tinggalin juga aman. Gitu ya. Nah, ya artinya memberikan punishment itu supaya mereka juga, supaya teman-teman developer juga, ya bukan jerah. Sebetulnya kalau kita semua mengikuti aturannya, nggak ada yang sulit Pak. Iya benar. Ya kan? Kalau semua aturan itu diikuti, semua rekomendasi itu dibaca, kemudian diterapkan, saya pikir untuk serah terima pasus kalau bisa one day one service. Gitu. Sekarang nyerahkan, sekarang juga bisa keluar, gitu kan? Karena tidak ada lagi yang tidak sesuai gitu kan. Saya pikir itu. Karena kan ini penyamaan persepsinya dari antara pemerintah dan developer. Yang dikorbankan masyarakat kan. Nah ini juga sebagai salah satu upaya pemerintah dalam rangka melindungi konsumen. Karena konsumen itu bukan bagian dari masyarakat kita nantinya. Gitu. Pak ini kalau misalnya ada sebuah perumahan nih katakanlah terlantar lah, ditinggalkan oleh developer gitu kan. Betul. Ya. Langkah-langkah apa yang nanti akan dilakukan gitu oleh masyarakat begitu. Sementara kondisi tadi fasos dan pasumnya emang terlantar begitu. Tapi tahan dulu nih Pak Kades nanti. Pemirsa Radar Cirebon Televisi jangan kemana-mana. Setelah jeda iklan berikut kita akan kembali lagi. Pemirsa Radar Cirebon Televisi kembali lagi dengan saya di program Ngopi Dingin. Masih dengan Pak Kadis ini, Pak Hilman. Pak Kadis kita lanjutkan lagi. Misalnya nih ada gitu kan, yang mungkin juga banyak lah perumahan di Kabupaten Cirebon gitu kan yang sudah terlanjur ditinggal, ya mungkin terbengkalai lah, ditinggal oleh developer yang nakal gitu kan. Sementara fasilitasnya misalnya terutama jalan lah, atau mungkin drainase yang rusak dan sebagainya yang ada di perumahan itu, apa yang mesti masyarakat lakukan? Bukan demo kan, bukan seperti kemarin itu kan. Apa yang langkah-langkah yang legal yang dilakukan oleh warga masyarakat yang ada di perumahan itu? Ya sebetulnya ketika memang tadi kondisi existingnya perumahan tersebut sudah terbangun tapi ditinggalkan developernya atau pengembangnya, ya itu kan masyarakat bisa melakukan upaya dengan membuat surat melalui desa kan, kemudian melalui camatnya ke dinas kami. Nanti kami juga karena memang ada dasar hukumnya juga kaitan dengan tadi itu diskresi itu ya berarti? Ya, diskresi itu. Jadi tata cara pengesahan dan tata cara penerimaan pasum-pasos ya. Jadi prosedur penyediaan dan penyerahan pasum-pasos. Jadi PSU di perumahan kembang kepada pemerintah. Jadi pengajuan dulu ke pemerintah desa, baru diajukan ke dinas. Tadi kan dari desa ke dinas. Baru dari dinas ada tim yang memverifikasi, melacak tentang fasilitas itu. Betul. Kalau misalnya tidak memenuhi syarat, PSU-nya ya tadi kan pasti tuh kalau tinggal kabur itu pasti tidak bayar nih. Betul. Ya tadi itu? saya bilang kan tadi kalau kita bicaranya aturan itu letterlux ya, aturan itu kan dibuat oleh kita juga manusia juga. Artinya kan ada fleksibilitas. Fleksibilitas. Artinya diskresi itu kan, diskresi itu yang tadi mau tidak mau kita harus terima karena kita berpikirnya bukan masalah keperumahannya, tapi bagaimana memberikan pelayanan pada masyarakatnya. Toh konsumen atau warga perumahan tersebut adalah masyarakat kita juga kan, maka mau tidak mau ya kita harus menerima, dan ini memang udah diatur dalam perdanya juga, dan ada juga di yang terbaru itu di Perbub ya tentang berarti semua perumahan yang terbengkalai sekarang
dengan prosedur itu bisa mengajukan dan bisa menjadi aset dari pemerintah daerah. Selama Apa yang pertama menjadi titik poinnya? Ya, pertama selama developer itu memang tadi pergi atau meninggalkan. Susah dilacak nih. Sudah dilacak. Kemana nih? Ya kan? Iya kan? Kedua, selama developer tersebut dinyatakan pilot atau tidak mampu lagi untuk membangun kan. Ketika masih ada, tetap kita harus menuntut dulu karena kewajiban developernya belum diserahkan. Berarti dari pihak dinas yang akan melakukan Verifikasi, minta pertanggungjawaban kepada developer yang bersangkutan. Ketika ada pengajuan dari masyarakat ke desa dan diajukan ke dinas. Iya, betul. Jadi sepenuhnya nanti biar dinas yang akan melacak di mana nih developer yang bersangkutan. Nanti kita akan mengeluarkan bahwa ini bisa diterima tadi. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama juga itu ya? Ya, untuk proses juga karena sebagainya. kita juga kan harus menyamakan persepsi dengan dinas teknis lainnya. Karena ini juga kaitan aset nih. Jadi ketika misalnya taruhlah tadi yang disarankan 40%, ternyata kondisinya 30%, ya tadi BKD harus bisa nggak nerima kan gitu. Jadi semua dinas teknis kita rapat nih. Kita rapat, kita sepakati bagaimana nih dengan kondisi seperti ini, kan? Kalau kondisi seperti ini ya mau tidak mau tadi diskresi itu. Kalau misalnya memang hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara bahwa kita terima dengan dengan kondisi seperti ini, ya udah kita terima. Tapi tadi catatannya kan siapa sih developernya? Kan? Iya. Pak, ini merasa terbebani nggak sih Pak? Ini kan pasti banyak ada perumahan-perumahan yang ditinggal kabur lah katakanlah oleh developer gitu kan. Dan semuanya fasilitasnya PSU-nya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Katakanlah sudah di cross check dan developer sudah bangkrut, pilot dan sebagainya lah gitu kan. Sehingga banyaklah perumahan-perumahan yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah. Itu kan tentu pemeliharaan di lingkungan gitu kan, drainase, namanya juga jalan dan sebagainya, terutama jalan. Sementara jalan di luar aja mungkin yang menjadi kewajiban dinas lain itu tidak terurus gitu kan. Apakah gimana itu Pak? Apalagi efisiensi lah misalnya kan. Ya sebetulnya gini Pak, ini kan membangun daerah itu kan perlu kolaborasi, perlu sinergitas, perlu penyamaan persepsi dan mindset yang sama. Artinya kita kan selama ini kan tahu, makanya kan nanti bisa dilihat apakah kita sudah benar membayar PBB-nya, pajak bumi dan bangunannya. Karena untuk membangun itu ya dari situ sebetulnya. Tapi kan kalau misalnya, itu ya? Betul, kan bisa kita lihat kondisi di perumahan tersebut atau di wilayah desa tersebut, bagaimana nih dengan PBB-nya. Kalau PBB-nya ternyata tidak mencapai target, ya kan, berarti kan sementara menuntut gitu. Ya ini kan nggak bagus juga kan. Artinya ketika memang kita tertib administrasi dalam membayar PBB, kemudian kita menuntut hak kita, itu satu hal yang wajar saya pikir. Itu menjadi poin juga ya. Betul, ketika kita melakukan perbaikan terhadap sebuah fasilitas yang ada di perumahan, ini orang-orangnya taat nggak nih, begitu ya? Gitu. Karena kan tadi kembali kan kita membayar pajak. Ketika kita bayar pajak berarti kita punya hak dong, gitu kan. Nah sama aja dengan di perumahan juga, di permukiman juga kan. Sekarang ini masyarakatnya, desanya tidak, misalnya pajaknya sangat minim. Bahkan kemarin sempat ada di angka 50%. Capaiannya kan rendah kan. Nah sekarang dengan kondisi seperti itu, pemerintah dari mana untuk membangun itu kan? Kan sebetulnya uang dari pajak itu ya kita kembalikan lagi untuk pembangunan. Nah, untuk pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat kan. Karena kita juga tahu kan dengan kondisi efisiensi sekarang, apalagi krisis global ya, karena memang kondisinya. Nah, ini mau tidak mau dibutuhkan kesadaran masyarakat. Yuk, mari kita coba. Jangan segala sesuatu itu pemerintah selalu harus bertanggung jawab ya. Karena memang kondisi-kondisi yang seperti ini ya dibutuhkan kolaborasi. Dan ini juga tidak hanya bisa diselesaikan oleh kita aja. Jadi ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta kan. Kita juga banyak kan swasta. Kita bantu dengan CSR-nya kan. Kita bantu untuk warga sekitarnya. Misalnya dengan bangun jalan lingkungan dan segala macam kan, kita banyak pabrik-pabrik atau industri-industri yang memang berkembang di Kabupaten Cirebon. Tinggal bagaimana menyamakan persepsi itu. Saya pikir kalau kitanya punya kesamaan persepsi untuk membangun kabupaten lebih baik ya tadi. Kita tidak ada yang sulit apa ya? Nah, tidak ada yang sulit sebetulnya. Jadi jangan saling menyalahkan, jangan saling ini kan itu nanti justru malah tidak ada solusi kan. Justru bagaimana kita nih kesadaran ini kita bangun. Saya pikir ya saya himbau pada masyarakat, yuk taat dengan membayar pajak aja, pajak bumi dan bangunan, ya insya Allah pemerintah akan berpikir untuk bagaimana memberikan dampak kembali kepada masyarakat dan terkait dengan peningkatan pembangunannya. Pak, secara umum ini dengan efisiensi anggaran nih,
semua sektor lah, termasuk mungkin di dinasnya Bapak ini kan, terkait dengan program-program yang mungkin akan digarap nih di 2026 ini kan. Termasuk saya juga pernah mendengar ada rekomendasi atau dorongan dari legislatif pihak DPRD tentang apa namanya program pemukiman tematik atau apa gitu kan. Itu juga bisa dijelaskan seperti apa program itu dan secara umum nih apa garapan dari Dinas Perkim ini untuk 2026 di tengah efisiensi begitu kan. Silakan Pak Kadis. Alhamdulillah ketika saya duduk di Perkim, kondisi APBD kita memang lagi terdampak oleh efisiensi, sehingga banyak kegiatan-kegiatan kita yang memang tadi yang menjadi rumusan atau menjadi skala prioritas pembangunan, baik itu dari visi misi bupati maupun ini kan khususnya kaitan dengan kawasan pemukiman kumuh mungkin kawasan pemukiman kumuh ini masih ya sangat minim, kemudian juga kita masih di Rutilahu Kalau untuk tematik tadi yang disampaikan tadi memang ada beberapa faktor ya kaitan dengan rencana kita. Keinginan kita itu kan untuk menuntaskan kawasan kumuh itu tidak bisa serta-merta dilakukan oleh satu sektor, Pak. Karena kalau kita membangun infrastrukturnya saja tapi tidak dibangun semuanya, saya yakin itu akan menjadi kumuh lagi. Betul. Maka kita sedang mencoba untuk tadi mengkaji, menganalisis agar nanti ke depan ini punya satu program itu kita nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu muluk-muluk lah. Minimal jadi kawasan kumuh itu ada satu tuntas lah. Jadi tuntas dari A sampai Z. Terintegrasi berarti? Terintegrasi. Jadi terintegrasi tuntas dari A sampai Z. Karena apa? Kita harus punya data dulu. Data pertama mungkin data jumlah penduduknya, kemudian data pengangguran, data kemiskinan ekstrimnya, kemudian juga mungkin ada data stuntingnya kan. Nah itu nanti setelah itu baru kita godok. Jadi untuk menyelesaikan itu kita harus kolaborasi juga tadi saya sampaikan dengan seluruh instansi. Jadi keroyok ramai-ramai. Terus kepenginan saya punya cita-cita. Jadi nanti di samping kita mendata kawasan kumuh itu, kita juga harus bisa mendata potensinya apa. Ya, kita pernah mungkin pernah dengar lah di beberapa media, baik itu media sosial atau apa di daerah Semarang dan daerah Malang ya kalau nggak salah, itu ada Kampung Pelangi, ada Kampung Warna. Ya kan? Artinya sebuah kawasan kumuh yang disulap menjadi kawasan warna-warni kan, dengan cat rumahnya warna-warni, kemudian memberikan taraf hidup kepada masyarakatnya itu tadi dengan adanya potensi atau destinasi yang baru, sehingga kan minimal warga sekitar tuh hidup nih dengan jualan jajan segala. Nah itu kita pengen tuntas sampai situ. Jadi tidak hanya ke infrastrukturnya aja saja. Kalau infrastruktur cukup di jalan, jembatan atau misalnya drainasenya, tapi ketika kondisinya ternyata MCK-nya tidak terpenuhi, sanitasinya tidak terpenuhi, ya kan itu akan menjadi kumuh lagi. Rencanya ke di mana nih kawasan kumuh itu sebenarnya kalau kondisi di ini ya pemukiman kumuh yang ada di Kabupaten Cirebon itu kan ya mungkin tidak dipungkiri pasti banyak lah begitu kan, yang menjadi garapan oleh Dinas Perkim dan akan disulap menjadi perumahan tematik begitu kan, seperti apa? Tapi tahan dulu nih Pak, kita masih ini di segmen berikutnya nih. Pemirsa Radar Cirebon Televisi, jangan kemana-mana. Setelah jeda iklan berikut, kita akan kembali lagi. Pemirsa Radar Cirebon Televisi, kembali lagi di program Ngopi Dingin. Masih dengan Pak Kadis ini. Pak Hilman, kita lanjutkan lagi. Tadi kita tidak pungkiri lah bahwa Kabupaten Cirebon yang luas ini masih ada kawasan yang katakanlah kategori kumuh gitu kan ya. Bisa dijelaskan petanya seperti apa, di mana ini wilayah-wilayah yang menurut Dinas Perkim ini masih menjadi kawasan kumuh, dan bagaimana kaitannya dengan rencana program nanti dijalankan terkait tentang pemukiman atau perumahan tematik ini. Seperti apa Pak Kadis? Kalau tadi ya kaitan dengan kawasan kumuh, memang kita ada indikatornya ya, indikator untuk menentukan kawasan kumuh. Nah kami juga kemarin karena memang tadi kita baru beradaptasi ya, saya mencoba untuk menyampaikan juga kaitan dengan kawasan kumuh indikatornya seperti apa. Karena memang selama ini yang sudah di SK-kan oleh SK Bupati ini baru 47 kalau nggak salah, 47 kawasan kumuh di Kabupaten Cirebon. Padahal kan kalau secara kasat mata banyak banget gitu kan. Seperti mana nih? Untuk lokasinya, kecamatannya, desanya saya belum sempat baca. Tapi tersebar di Kabupaten Cirebon.
Ya. 420. Jadi 24 ini. 47 kawasan kumuh itu ya hanya di 21 kecamatan kalau nggak salah ya. Yang hanya ya jadi ada 47 kawasan kumuh adanya di 21 kecamatan. Apa di antara indikator-indikator mungkin bisa sedikit dijelaskan? Indikatornya kan satu yang tadi mungkin kondisi infrastrukturnya, pembangunan infrastrukturnya, kemudian juga memang tidak tersedianya tempat TPA-nya, pengolahan sampahnya dan segala macamnya, MCK-nya, kemudian juga kondisi ruti lahu, rumah tidak layak huninya banyak kan ya. Itu salah satu indikatornya. Walaupun saya juga nanti akan coba untuk memperbaiki karena saya pikir sangat sedikit sekali gitu kan kawasan kumuh di kita. Jadi menurut Pak Kades lebih dari 47 mestinya? Harusnya kan kayak saya lihat di kabupaten kota lain ya, yang kayak kota Bandung aja itu hampir 300 kawasan. Kalau yang ini yang apa namanya menspesifikasikan itu yang membuat bahwa ini 47 dari indikator siapa yang ini Pak? Ya kebetulan kan ini Menetapkan karena kemarin ini kan kita sudah jadi nih barangnya kan. Oh jadi 47 gitu ya? 47 ini sudah jadi. Cuman kan sempat kami diskusi. Bukan 47 desa bukan ya? Bukan, kawasan. Kawasan namanya? Ya 47 kawasan di 21 kecamatan kalau salah. 21 ya kecamatan. Yang ditetapkan oleh kita selama ini ya. Cuman mungkin nanti tahun depan juga bisa berubah lah. Tergantung daripada bagaimana kita menilai indikator itu. Karena yang namanya kawasan kumuh saya pikir Cirebon banyak juga kan. Ya. Jadi jangan sampai dibatasi, kemudian kita akhirnya ketika penanganan itu tidak bisa menangani yang lainnya. Padahal di tempat lainnya juga ada yang kumuh juga kan. Itu nanti juga program terintegrasi program pemukiman tematik itu nanti? Dari apa namanya kawasan kumuh itu? Dari kawasan kumuh yang itu. Katakanlah yang dari 47 itu? Untuk dituntaskan seperti apa. Rencananya itu 26 apa 27? Kalau 2026 ini alhamdulillah kita hanya mendapatkan anggarannya untuk penuntasan kawasan kumuh ini hanya sekitar 400 juta ya. Jadi sangat minim sekali dan itu juga hanya untuk ke jalan lingkungan dan itu pun hanya untuk satu lokasi. Jadi dari 47 juta hanya satu lokasi. Bisa disebutkan di mana itu lokasinya? Kalau nggak salah di Gebang ya. Di wilayah timur ya. Iya, wilayah timur ya. Itu di situ gitu kan. Nah, itu jadi ini apa ya sangat minim sekali ya. Sangat minim sekali. Untuk mensupport makanya kan gitu. Nanti coba kita bikin format, bikin program untuk menuntaskan kawasan kumuh itu dari A sampai Z-nya. Jadi saya ingin gini, ketika kita menentukan berapa sih titik kawasan kumuh di Kabupaten Cirebon, minimal dalam satu periode bupati ini bisa menuntaskan berapa titik. Jadi ada tolak ukur, capaian target indikatornya harus jelas. Sehingga nanti misalnya dari 47 itu bupati 5 tahun, 1 tahun satu kawasan aja selesai. Berarti kan 5 tahun itu kan 5 kawasan udah selesai, berarti kan berkurang lah, jadi kan nanti kan bisa menjadi program kesinambungan nanti ke depan. Nah itu juga sedang kita coba pola, sedang kita coba komunikasikan dengan fasilitator ya, pendamping di kita ada yang dibiayai oleh pemerintah daerah itu melalui Pelitaku, jadi tim peduli lingkungan kawasan kumuh. Nah itu yang diharapkan nanti bisa kita sharingkan dari mulai inventarisasi data, kemudian proses perencanaan seperti apa, sampai dinas mana aja yang akan terlibat. Nah, baru setelah itu kita sampaikan ke Bapak Litbangda atau ke Pak Bupati, ini kita keroyok gitu kan, kita selesaikan sehingga nanti tuntas nih dari segi kesehatannya, dari segi ekonominya, UMKM segala macam, sehingga minimal dengan meningkatnya ekonomi kumuhnya itu akan hilang kan gitu. Pak, ini terkait tentang program juga, kan ada wacana pembuatan ini ya, apa namanya TPA regional Pak ya, yang ada di wilayah Gempol kalau nggak salah. Sejauh mana Pak ini peran dari Kimrum ini untuk memfasilitasi dan mewujudkan TPA regional ini? Ya kami memang terlibat di dalam tim di PUTR ya, kaitan dengan proses pengadaan tanah. Karena memang di pertanahan ini bagiannya tadi salah satunya pengadaan tanah untuk kebutuhan kepentingan umum, untuk kepentingan umum. Jadi kepentingan umum itu artinya pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah dan juga untuk kepentingan masyarakat. Jadi seperti apa? Nah, penyediaan tanah atau proses itu ya kami sebagai fasilitator nanti kami mencoba berkoordinasi. Ini masih ini Pak, masih apa namanya? Berproses. Masih proses. Kalau untuk jadi TPA legalitas tanah dulu ini masih. Betul, legalitas tanah di wilayah Gempol ini. Kalau yang di Kubang Deleg, alhamdulillah di TPA Kubang Deleg sudah selesai, clear. Sertifikat sudah keluar dan alhamdulillah itu milik kita ya Pak ya? Milik kabupaten ya? Kalau itu regional, berarti regional bisa daerah lain juga ada kolaborasi antara mungkin Indramayu, Majalengka dan Kabupaten Cirebon. Jadi Ciayu Majakuning ya. Berapa itu luasnya Pak kira-kira?
kalau untuk rencana luas kita juga belum ini karena belum detail ya? Belum detail. Cuman untuk titik lokasi memang kita juga udah mendapatkannya. Kami juga udah melakukan survei karena tadi Target tahun ini bisa clear di masalah Insya Allah kalau lahan ini? untuk proses lahan, Insya Allah kita mudah-mudahan bisa tahun ini lah. Tahun ini. Ya, karena kita juga sedang running nih. Karena kan tadi ketika bersentuhan dengan kepentingan tanah atau apalagi untuk TPA ya. Iya betul. Ini sangat riskan juga kan. Dulu aja kita membebaskan untuk kubang dulu lumayan alot lah. Artinya sensitif lah Pak ya masyarakatnya. Iya betul. Tidak semua desa atau tidak semua lingkungan mau dijadikan TPA kan, gitu kan. Nah ini juga mungkin problematika. Kalau yang di Gempol itu milik siapa Pak? Kalau menurut informasi Aset karena saya juga gitu. Apakah pribadi ataukah lembaga ataukah pondok? sedang kita petakan karena ada juga ini lagi proses itu ya? Lagi proses. Kayaknya kan pemetaan dulu. Ini tanah siapa? Ada tanah negara kah? Ada tanah perhutani kah? Ada tanah. Nah nanti ketika kita petakan di mana ketika mau difasilitasi untuk pembebasan ini kita harus kemana? Ya, biasanya kan ada yang tanah warga, berarti kita harus bebaskan juga kan itu. Nah kita coba untuk memetakan itu, karena banyak di situ ada tanah perhutani juga ya kalau nggak salah. Iya betul. Betul. Pak, dari semua ini, dari dinas perumahan, kawasan permukiman kan ada pertanahan. Selain ngurusin masalah tanah tadi, sertifikat dan sebagainya, apa sih yang menjadi garapan dari Perkim ini? Kan ada di belakangnya ada pertanahan begitu. Apakah termasuk aset-aset pemerintah daerah yang digunakan oleh pihak ketiga atau pihak swasta begitu? Apa yang menjadi konsentrasi di dinas Bapan yang terkait dengan pertanahan ini? Kalau untuk aset pemerintah daerah sebetulnya kita tidak menyentuh ya. Cuman kalau di kita itu ketika memang konflik tanah atau permasalahan sengketa tanah, gitu kan, yang antara misalnya pemerintah atau dengan masyarakat atau mungkin tanah negara dengan masyarakat kan, ini kita ini memfasilitasi penyelesaiannya, gitu kan. Ketika udah clear, biasanya kan baru BPN menentukan, baru nanti larinya ke aset. Jadi ketika memang tadi bicaranya aset-aset pemerintah yang digunakan itu bukan di ranah kami. Berarti ke BKAD? Ya, karena ranah kami hanya ketika ada sengketa tanah, contoh sengketa tanah timbul di PLTU yang kemarin sempat ramai kan. Betul. Nah itu kan, padahal itu kan tanah timbul, kan tanah timbul itu kan dengan sendirinya ada gitu kan, karena memang dari pergerakan abrasi ya. Betul. Nah kemudian kan saling mengklaim kan. Nah itu kita selesaikan, kita coba selesaikan karena memang tadi kita runut dan sebetulnya yang dikatakan tanah timbul atau tanah ya itu salah satunya merupakan tanah negara ya. Jadi bukan tanah perorangan lagi kalau bicaranya ini kan, karena ini juga sedang kita selesaikan nih, karena udah sempat mencuat juga kemarin. Ya kembali tadi tinggal bagaimana tadi sebetulnya PLTU sih nggak jadi masalah ya. Iya, betul ya. Tapi salah satunya itu kami menyelesaikan itu, menyelesaikan atau memposisi permasalahan sengketa itu. Jadi tidak hanya tanah timbul, tanah-tanah yang lain juga, termasuk tanah di perumahan. Di Kimbrum apa ya? Betul, kayak kemarin di Pamengkang sempat viral kan, antara perumahan dengan warga kan. Nah itu termasuk salah satu. Iya, yang itu memfasilitasi dan mencoba menjembatani jalan betul, tengah begitu. Betul. Itu Pak, terkait ini tentang pemukiman, drainase lah misalnya sekarang. Apa yang menjadi garapan dari dinas Bapak ini terkait masalah, misalnya kan tentang saluran air lah begitu kan, drainase kan kadang-kadang jalannya sudah bagus, drainasenya rusak, akhirnya juga kan luapan air juga tetap ke jalan dan jalan tetap yang tadinya sudah mulus dibangun oleh PUTR akhirnya juga rusak lagi. Seperti apa sih Pak itu Pak tentang drainase yang menjadi garapan dari dinas Bapak itu? Kalau bicara tadi ya jalan juga ada kewenangannya. Iya. Jadi kita hanya jalan lingkungannya. Tapi kalau jalan lingkungan itu berarti seperti apa Pak? Jalan lingkungan itu jalan yang kayak blok, jalan desa, jalan yang kecil gitu. Itu menjadi nah itu menjadi kewenangan kita. Kalau jalan poros desa itu jalan kabupaten maksudnya. Jadi jalan yang menghubungkan antar desa, jalan menghubungkan antar kecamatan itu maksudnya jalan kabupaten. Kalau kita kayak gang lah, jalan-jalan blok, hanya di sekeliling lingkungan itu. Drainasenya itu? Ya, drainasenya juga sama di situ. Karena saya juga pernah melihat sekarang ini ada beberapa kawasan atau desa begitu, yang drainasenya lagi diperbaiki begitu, yang pakai kayak bak kontrol begitu tuh. Apakah itu oleh desa begitu kan, ataukah menjadi kewenangan dinas? Kita belum melakukan. Belum ya Pak ya? Mungkin itu masuk di jalan kabupaten kan? Iya mungkin ya. Mungkin jalan kabupaten. Dari dinas lain berarti ya? Dinas DPUTR yang mengerjakan mungkin, sehingga ya memang idealnya ketika kita membangun jalan atau meningkatkan jalan ya harus lengkap dengan tadi
salurannya. Karena kan kalau kita jalan ini aspal ya pasti kalah ya. Kemudian juga kalah sama air lah gitu. Ada nggak garapan yang untuk tahun sekarang Pak tentang drainase yang menjadi kewajiban dari dinas Bapak itu? Ada di beberapa wilayah. Tepatnya saya belum paham ya, belum untuk penataan lingkungan itu untuk penataan lingkungan. Jadi dan cuman memang terbatas ya. Artinya terbatas tuh hanya satu jalur jalan itu drainasenya kan gitu. Jadi tidak sampai tuntas kan. Nah, sementara kan kalau yang namanya jaringan itu kan harusnya kan nyambung semua. Jaringan jalan itu nggak bisa terputus kan. Iya, betul Pak. Itu sama aja dengan drainase itu sama. Nah, kemudian yang kedua, ya saya sih gini, ketika memang drainase itu sudah dibangun, tidak hanya di lingkungan ya, termasuk di perumahan. Banyak drainase atau selokan itu ditutup malah, ya ditutup untuk permanen kan, untuk jalan tuh. Nah ini juga sebetulnya nggak boleh. Ada di dalam peraturan bupati juga bahwa tidak semua saluran itu harus ditutup, karena ini yang akan menimbulkan tadi banjir. Jadi bagaimana air bisa keluar kalau semua rata-rata perumahan? Kalau mampet, kalau ini juga kan ada sumbatan sampah. Itu biasanya rata-rata di perumahan ya. Tapi mudah-mudahan sih di perkampungan sih mungkin mudah-mudahan nggak ada ya. Itu sebetulnya nggak boleh ditutup Pak, gitu kan. Kalau ditutup ya otomatis lah. Karena jalan saluran drainase itu kan sebetulnya jalurnya air, membuang air ya. Sama saja dengan kalau di rumah itu kan ada juga kan rabat lah. Kalau katakan rabat betul kan, itu rabat itu kan sekeliling rumah kita kan ada saluran yang untuk membuangnya, sama seperti itulah. Jadi kalau itunya ditutup, ya gimana air mau keluar kan? Nah itu, Pak sebagai closing statement apa yang perlu Bapak sampaikan secara keseluruhan ini, terutama terkait tentang tadi Fasum dan Fasos ya kan, kaitan dengan developer kepada masyarakat juga gitu kan, yang sekarang mungkin lagi cari-cari perumahan yang baik seperti apa gitu kan, seperti apa yang perlu Bapak sampaikan? Ya saya pikir pertama tadi kita perlu merubah mindset ya, pola pikir kita. Jadi dari awal kita udah bedah tadi, tidak semua tanggung jawab itu harus lari ke pemerintah, ya kan? Tapi perlu kesadaran juga dari masyarakatnya kaitan dengan tadi membayar pajaknya, sehingga pemerintah dapat membangun kabupaten ini dari apa namanya dari hasil dari masyarakat juga kan gitu kan. Kemudian keduanya tadi perlu juga kesadaran masyarakat untuk sama-sama menjaga dan memelihara. Jangan yang sudah dibangun kemudian tidak dipelihara, yang pada akhirnya akan rusak lagi. Karena tadi untuk membangun mungkin bisa, tapi ketika memelihara kadang orang saling mengandalkan. Sehingga tadi apa namanya kualitas dan kualitas atau masa konstruksi sebuah bangunan itu ketika memang tidak dipelihara ya akan cepat rapuh. Oleh karena itu ya tadi semua pihak ini harus sama-sama saling berkolaborasi menjaga, atau kita rubah mindset kita, sama-sama punya rasa memiliki terhadap daerah gitu kan. Tapi memiliki jangan dihilangkan gitu kan. Karena banyak juga kan ketika dibangun merasa memiliki diambil gitu kan. Dijaga, dipelihara. Anggaplah apa yang dibangun oleh pemerintah ini adalah milik kita yang untuk kita jaga. Jadi jangan melakukan pembiaran nih. Ketika ada suatu hal yang dirusak atau apa, masyarakat diam gitu kan. Padahal itu kan uang masyarakat juga, uang rakyat juga kan gitu. Itu siap. Terima kasih Pak Kades sudah hadir di program Ngopi Dingin. Pemirsa Radar Cirebon Televisi, demikian bincang saya dengan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Pak Hilman Firman ST. Mudah-mudahan apa yang telah kita bicarakan memberikan manfaat, dan yang terpenting kita saling berkolaborasi, semua pihak, pemerintah, masyarakat dan juga pihak swasta untuk saling bersinergi dan memanfaatkan fasilitas yang sudah dibangun untuk kepentingan bersama. Terima kasih pemirsa Radar Cirebon Televisi, saya Rasvidi Hendra Suarsa dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.